wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semuanya masih dipertemukan dalam suasana matsama pada hari keempat. Semoga apa yang kita laksanakan di tahun ajaran baru ini benar menjadi pengalaman baru, menjadikan kita anak solih-solihah, generasi penerus nusa dan bangsa, yang sehingga apa yang kita pelajari dimulai saat ini hingga yang akan datang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya menjadikan apa yang kita pelajari barokah fitini wa dunya wal akhirah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita lihat tadi ada air yang mengalir dari sebuah jibor bahasa Jawanya yang dialirkan ke sebuah gua. Itulah filsafat, sebuah ilmu yang kita pelajari. Ilmu itu mengalir dari wadahnya kepada tempat yang dialiri. Jadi dari sini dapat kita petik bahwasanya kita sebagai siswa, kita sebagai insan yang mencari ilmu, setidaknya kita memperhatikan bagaimana agar ilmu itu mengalir kepada kita dengan ikhlas. Untuk itu, apakah yang harus ada di dalam diri kita sebagai siswa, yaitu rasa rendah hati, atau di dalam Islam dikenal dengan rasa tawadu. Rasa tawadu inilah yang harus kita miliki sebagai insan yang mencari ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu tersebut ikhlas dari sang guru, mendapatkan ilmu tersebut menjadi ilmu yang barokah. Orang yang tawadu adalah orang yang merendahkan diri dalam pergaulan, tidak menampakkan kemampuan yang dimiliki dalam pergaulan. Orang yang memiliki sikap tawadu disukai oleh orang lain. Apabila kita sebagai siswa di dalam sebuah lembaga yang pembelajaran, maka sikap tawadu, kita harus hormat kepada guru kita. Bagaimana cara kita hormat? Bukan hormat seperti ini saja, tetapi tutur kata kita, sikap kita harus kita jaga agar seorang guru ridho terhadap kita. Lebih-lebih seorang guru pasti akan ingat di setiap doa yang dipanjatkan ketika malam hari sholat tahajudnya, ketika sholat 5 waktunya. Allahumma ja'alna auladana wa talamidana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Seorang guru pasti akan mendoakan kalian yang berada di rumah, tetap jaga diri, tetap jaga sikap. Kalau di rumah kalian bersama bapak ibu kalian. Apakah sikap tawadu hanya ada di sekolah? Tidak. Di rumah jauh lebih utama. Untuk itu hormati orang tua. Tidak hanya hormat, tetapi apa yang dikatakan oleh orang tua, apa yang diperintahkan oleh orang tua, kita laksanakan. Insya Allah orang tua kita, kedua orang tua kita akan lebih bangga terhadap kita sebagai anak. Itulah prestasi yang nomor 1. Mempunyai sikap tawadu, hormat kepada semuanya. Jika di sekolah ada guru, ada kakak kelas, ada adik kelas, dan ada teman sebaya, sikap tawadu yang diwujudkan adalah bagaimana kita menghormati satu dengan yang lain. Tetapi jika dalam suatu pergaulan di dalam lembaga pembelajaran, orang tersebut merasa dirinya paling oke, merasa dirinya paling paling kuat, itu bukan sifat tawadu, tetapi adalah sikap takabur. Orang yang takabur selalu ingin dipuji dan dihormati orang lain. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya, jika orang takabur kehilangan rasa simpati dari pihak lain,
maka dia akan merasa kecewa. Tetapi orang yang tawadu tidak akan merasa kecewa, karena rasa hormat kepada guru, rasa hormat kepada kakak kelas, menghargai sesama teman, dan menyayangi kepada adik-adik kelas. Itulah sikap tawadhu yang sebenarnya di lingkungan sekolah. Jika di rumah kalian bersama bapak ibu, orang tua kalian di rumah, bersama kakak, adik, saling gotong royong, saling membantu, dan apa yang menjadi tuntunan agama dilaksanakan, mulai dari ibadah dan tutur katanya dijaga dengan baik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kalian sekarang masih belajar di rumah. Kalian masih belajar secara daring dari HP. Adapun dalam kehidupan yang sebenarnya, kalian berada di lingkungan yang sebenarnya, bersama orang tua, kakak, adik, saudara, tetangga, bahkan teman bermain di lingkungan masyarakat. Sikap tawadhu itu perlu diwujudkan, apalagi kita sebagai lembaga Islam yang visinya, misinya satu, berakhlakul karimah. Jadi dari hikmah apa kita melakukan tawadhu adalah timbulnya rasa simpati dari pihak lain terhadap kita, sehingga suka bergaul dengannya dan akan dihormati secara tulus dari pihak yang lain tersebut. Contoh, kalian bersama teman sedang bermain, wujudlah sikap tawadhu kalian, bukan ingin menanya sendiri, ini milik saya, ini milik saya, bukan. Oh, kamu mau pinjam, silakan. Nanti setelah selesai, nanti giliran saya ya. Iya. Hal seperti itulah yang menjadikan teman yang lain suka terhadap kalian, bukan ingin menanya sendiri. Misalkan bersama kakak, kak, saya kan adik kamu, jadi aku harus duluan. Tidak. Kalau kalian menjadi kakak, oh saya kakaknya, kamu nanti terakhiran, saya dulu. Bukan seperti itu. Tetapi rasa tawadhu, hormat. Oh, ini kakak saya. Bagaimana cara hormatinya? Kak, ini ada sesuatu, mungkin kakak ingin membutuhkan. Oh enggak dek, sama saja. Akhirnya tertimbul dalam lingkungan keluarga, saling menghormati, saling mengerti. Itulah hikmah jika satu dengan yang lainnya. Kalian sebagai siswa MI mengawali bahwasanya punya perilaku tawadhu. Yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan antara diri kita dengan orang lain. Sikap tawadhu yang kedua ini mungkin tidak akan terjadi jika kita merasa menang sendiri, selalu ingin dihargai, selalu ingin dipuji, mendapatkan penghargaan. Bukan, saya harus mendapatkan penghargaan yang banyak, bukan. Tetapi bagaimana rasa hubungan antara kalian dengan yang lain, bagaimana hubungan kalian dengan saudara, bagaimana hubungan kalian dengan teman di kelas, sehingga dari hal tersebut hubungan persaudaraan kalian akan erat. Bagaimana caranya? Jika di sekolah, teman saya sudah 2 hari tidak masuk, bagaimana ya kabarnya? Nanti dari rumah pinjam HP orang tua, dihubungi, halo, tadi kok sudah 2 hari tidak masuk, di mana? Oh saya sakit. Nah, dengan rasa tawadhu akhirnya kalian menjenguk. Kalau belum bisa menjenguk, didoakan. Dari hal itulah tercipta hubungan, bukan hanya hubungan di dalam lokasi belajar saja, tetapi sampai bagaimana kalian merasa teman adalah saudara. Teman bagaimana kalau ada susah bisa kita bantu. Jika ingin kita bersama-sama bersenang-senang, ya kita ajak, sehingga rasa tersebut ada di dalam diri kita sebagai siswa MI Hidayatullah. Yang ketiga, dengan apabila kita merasa mempunyai perilaku tawadhu, mengangkat derajat kita sendiri,
dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan manusia. Akan beda penilaian seseorang jika orang tersebut mau bersikap tawadhu. Intinya tidak ingin menang sendiri, tidak harus minta dihargai, tetapi derajat itu orang lain akan menghargai kalian. Oh, dia itu punya sikap yang baik, mulai dari bicaranya, dari bagaimana dia bersikap, dari bagaimana dia bergaul. Nah, dari situ derajat kita terangkat. Bukan kita derajat mendapatkan pangkat yang banyak, bukan. Tetapi rasa di dalam diri kita menilai orang lain itu kita akan dihormati. Itulah hikmah dari perilaku tawadhu. Begitu anak-anak sekalian yang berbahagia di rumah. Contoh perilaku tawadhu yaitu menghormati kepada orang yang lebih tua. Kalau kalian sekarang katakanlah kelas 5, yang lebih tua siapa? Kakak kelas. Loh Pak, terus yang bagaimana yang kelas 6? Apakah harus menghormati siapa? Ya, di situ memang dalam satu hal kalian adalah paling teratas di kelas MI Hidayatullah ini. Tetapi untuk menghormati yang lebih tua, intinya seseorang kita anggap dari kelas kalian, anggaplah dia adalah lebih tua dari kalian. Anggaplah orang lain dari kelas tersebut adalah orang lebih dewasa dari kalian, sehingga kalian mempunyai rasa, oh dia mas. Kalau nanti dalam satu siswa dengan siswa yang lain memanggil mas, niki pripun dengan bahasa yang halus, Mbak, niki kula ngampil nggih. Nah, kalau terjadi seperti itu di MI Hidayatullah, insya Allah tidak ada lagi siswa yang satu dengan yang lainnya bertengkar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sikap tawadhu sama artinya dalam bahasa Jawa adalah andap asor. Dalam satu cuplikan dalam bahasa Jawa yaitu dedalaning gunung lawan sekti, kudu andap asor, wani ngalah luhur wekasane, tumangkala yen dipun dukani, bapang den simpangi, ono catur mungkur. Itu adalah pepatah Jawa. Kalimat tersebut adalah filosofi bahasa krama, pernah ditujukan kepada Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir oleh ayahnya yang bernama Kebu Kenomo sebagai nasihat. Hal itu tercantum dalam sebuah buku Babat Tanah Jawa yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Tercantum juga dalam tembang Macapat Mijil seperti yang dikatakan oleh Suwardi Indra Suara dalam bukunya. Kalimat tersebut bukanlah sekedar kalimat parikan atau nasihat biasa, melainkan sebuah pendidikan moral kehidupan yang teramat bernilai, di mana manusia harus rendah hati, berani mengalah demi kebaikan, menundukkan kepala jika dimarahi orang tua, menghadapi segala hambatan yang melintang, menghindari hal-hal yang buruk supaya selamat dalam kehidupan di dunia hingga di akhirat. Menjadi pribadi yang andap asor atau rendah hati tentu saja merupakan kebaikan dan ketangguhan yang luar biasa. Orang-orang memiliki kepribadian seperti itu biasanya memahami benar etika, unggah-ungguh,
dalam kehidupan sosial dan hubungannya dengan Sang Pencipta. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, dalam proses pembelajaran, murid membutuhkan orang alim atau guru atau orang yang lebih di atas kita dalam hal ilmu pengetahuan, ilmu adab, dan lain sebagainya. Orang alim tersebut yaitu disebut dengan guru, ustadz, kiai. Murid dan orang alim perlu berinteraksi. Oleh karena itu ada adab-adab tertentu yang harus diperhatikan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, Kairo Al-Maktabah At-Taufiqiyah, termaktub sebagai berikut. Al-adabu muta'alimu ma'al-alam yabda'uhu bis-salam wa yaqulu baina yadayhil kalam wa yaqumu lahu idza qoma wa la yaqulu lahu qala fulanu khalafa ma qalat wa la yas'alu jalisahu fi majlisah wa la yastasimu 'inda mukhatibatah wa la yasiru 'alaihi bi khalafa ra'aihi wa la ya'khudhu bi thawbihi idza qoma wa la yastafhimahu an mas'alati fi tariqihi hatta yablugha ila manzilihi wa la yaktharu alaihi 'inda milalah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah, dari apa yang termaktub dalam Imam Al-Ghazali tersebut di atas, dapat kita tarik satu kesimpulan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara siswa dengan seorang guru. Yang pertama, mendahulukan beruluk salam. Sebagai seorang murid, hendaknya mendahulukan beruluk salam kepada guru. Itu sesuai dengan sabda Nabi, yaitu orang yang lebih muda mendahulukan uluk salam kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, tidak banyak bicara di depan guru. Karena mengapa? Banyak bicara di depan guru itu bisa menjadikan diri kita berpikiran lebih tinggi daripada guru. Dalam artian lebih tinggi dalam hal ilmu pengetahuannya, lebih tinggi derajatnya. Itu dalam artinya tidak memenuhi bagaimana sikap tawadu, tidak memenuhi sikap sopan santun, tidak memenuhi sikap yang baik terhadap seorang guru. Sehingga untuk hal ini tidak diperkenankan untuk siswa melaksanakan hal tersebut, lebih banyak bicara di depan guru. Yang ketiga, sebagai seorang siswa, yaitu berdiri ketika guru berdiri. Dalam artian ketika kita berada suatu majelisan yang mana sama-sama duduk, apabila guru berdiri, diharapkan siswa juga lekas berdiri. Dengan harapan apa? Jika suatu saat guru ternyata mempunyai kelemahan diri untuk langsung berdiri mengangkat badannya, ternyata dia lemah dalam mengangkat badannya, maka siswalah yang segera menolongnya. Ini harapannya, sehingga dalam Imam Al-Ghazali dimaktubkan berdiri ketika guru berdiri. Yang keempat, tidak mengatakan kepada guru pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat Anda. Dalam hari ini maksudnya ketika guru berbicara sesuatu, penjelasan yang berbeda dengan yang pernah diajarkan oleh orang lain yang kalian terima. Oh, loh, kata orang ini gini loh Pak, kata saya katanya seperti ini. Boleh kalian ungkapkan, boleh kalian ucapkan, tetapi tidak langsung seketika memotong kata-kata guru tersebut. Sehingga menunggu guru memberikan waktu. Siapa yang ingin usul, siapa yang ingin memberikan tambahan, siapa yang memberikan pandangan yang lain. Nah, baru
diberi tunjuk, silahkan mengungkapkan. Nah, dengan situ ungkapkanlah dengan bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Walaupun apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian pernah terima dari orang lain ternyata berbeda pendapatnya dengan apa yang disampaikan oleh guru Anda. Yang kelima, tidak bertanya kepada teman duduknya sewaktu guru dalam majelisan. Dalam artian seperti ini, kita di kelas biasanya bersama teman diajar, gurunya menerangkan, siswa yang lain berbicara dengan siswa yang lainnya. Nah, itu tidak boleh bersaling bertanya, loh katanya gini nih, ataupun sering bercerita sendiri di dalam kelas. Itu tidak boleh. Karena dalam satu hal mengurangi rasa tawadu seorang siswa terhadap gurunya. Siswa terhadap guru harus menghormatinya. Gurunya pasti akan menghormati kalian yang ketika mau mendengarkan apa penjelasan guru dan diberikan waktu kapan harus bertanya, kapan harus menyampaikan idenya. Yang keenam, tidak mengumbar atau tertawa ketika berbicara kepada guru. Jadi ketika kita berbicara terhadap guru, kita harus dengan rasa tawadu, bahasa yang halus, rasa hormat. Apabila siswa mempunyai rasa hormat dengan bahasa yang baik, tidak menggunakan bahasa yang lebih tinggi daripada gurunya. Contohnya suaranya lebih tinggi. Gurunya bilang, anak-anak untuk pembelajaran hari ini kita yaitu mempelajari tentang makhluk hidup. Tiba-tiba kalian, oh bukan Pak Guru, itu. Nah, tidak seperti itu. Tetapi kalian harus berbicara dengan bahasa yang sopan, lebih santun daripada gurunya. Tidak untuk membentak, tidak untuk keras dalam suara kalian. Yang ketujuh, tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru. Ketika guru menyampaikan, langsung saja membedakan pendapat apabila hal tersebut itu suatu ilmu pengetahuan yang mungkin punya pandangan yang berbeda. Kalian mempunyai pandangan yang berbeda dari guru, tidak boleh langsung mengungkapkan perbedaannya. Tapi lebih baik apabila ada perbedaan pandangan ataupun ilmu pengetahuan yang berbeda sumbernya, bisa menemui guru secara privat, secara pribadi, menerangkan begini pandangan saya, pandangan Pak Guru tadi seperti ini. Mungkin Pak Guru tersebut mempunyai pandangan yang sama, tetapi ketika di forum, ketika di majelisan di kelas diungkapkan bahasa yang tadi, sehingga merasa apa yang kamu pikirkan, ilmu yang kamu dapatkan dari yang lain itu merasa sangat berbeda dengan guru kalian. Yang kedelapan, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Maksudnya seperti ini, guru ingin berdiri ternyata kurang kuat fisiknya, sehingga kalian menolongnya dengan menarik bajunya. Bukan yang ditarik bukan bajunya, tetapi ditolong tangannya, diberikan uluran tangan, sehingga kuat dalam menopang tubuhnya untuk berdiri. Itulah yang lebih baik dari sikap seorang siswa ketika melihat gurunya harus berdiri, mungkin kurang fisiknya, kurang kuat untuk mengangkat tubuhnya. Yang kesembilan, tidak menanyakan sesuatu masalah dengan gurunya ketika dalam perjalanan. Gurunya, oh itu loh Pak Guru masih berjalan, langsung kita tutup, Pak Guru ini. Tidak seperti itu. Tunggulah, tanya mereka kira-kira Pak Guru atau Bu Guru tadi sudah sampai rumah, sudah istirahat, baru menghubunginya. Kalau memang datang kira-kira sudah istirahat, istilah dalam istirahatnya sudah tidak dari rumah duk langsung ditanya tidak, tapi mungkin kira gurunya sudah ganti baju dan lain sebagainya, baru mungkin minta izin ketemu untuk menanyakan sesuatu yang mungkin permasalahan yang telah ada. Itu sikap yang baik seorang siswa ketika ada permasalahan. Janganlah bertanya kepada guru ketika guru masih dalam suatu perjalanan. Tunggulah guru sampai
dia sampai di rumah. Yang terakhir atau yang ke-10, tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Maksudnya gini anak-anak, guru dan siswa adalah manusia, mempunyai rasa lelah, mempunyai rasa capek yang harus istirahat. Tahu gurunya sudah waktunya istirahat, sudah jam istirahat di rumah, kamu tiba-tiba dodot-dodot bertanya dan sebagainya. Lebih baik dihubungi dulu. Sekarang sudah musimnya elektro, bisa di WA dulu, di SMS atau di telepon. Ini mau konsultasi, bisa ndak? Kalau memang bisa, dilanjutkan. Kalau memang tidak dijawab atau memang hanya kalau WA hanya centang belum bisa masuk, ya kalian harus bersabar. Karena guru harus mempunyai waktu istirahat, kalian juga mempunyai waktu istirahat. Begitu anak-anak, mungkin yang dapat disampaikan dalam materi Matsama dalam kali ini. Semoga apa yang kalian dapatkan menjadi pembelajaran baru. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya kita harus mempunyai sikap tawadhu, sikap hormat, sopan santun dalam kehidupan kita, baik di rumah, di keluarga, di lingkungan, di sekolah maupun bersama teman. Tunjukkan rasa tawadhu kalian, tidak ingin menang sendiri. Jadi disinilah yang akan mengangkat derajat kalian. Tanpa kamu meminta untuk dihormati, maka orang lain akan menghormati kalian dengan sendirinya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih pada kesempatan kali ini kita telah melaksanakan Matsama. Dan hari ini materi tentang tawadhu, sopan santun atau taposuli. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semuanya. Semoga kalian sebagai siswa dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari apa itu tawadhu, apa itu sopan santun. Dan sebagai siswa, jika tawadhu, hormat kepada guru, insya Allah ilmu yang kalian dapatkan dari guru kalian mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah, dan apa yang kalian cita-citakan terwujud oleh ridhonya. Amin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil jannah. Saya selaku pribadi terima kasih atas partisipasi dari kalian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri sekian. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.